Tadi saya kira bagus sekali disampaikan Ibu Wakil Menteri ya, Ibu Veronica Tan, bahwa kalau kita bicara tentang perubahan iklim, perempuan itu adalah penggerak. Perempuan adalah aktor. Jadi walaupun memang dalam sejarah lintasan, dalam praktek, dalam teori-teori, kaum perempuan sering disebut sebagai kelompok rentan terdampak perubahan iklim, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah hal itu sebagai bentuk ketidakadilan gender karena eksistensi budaya patriarki di masyarakat kita. The Lead Institute Universitas Paramadina, kita concern dengan isu perubahan iklim dan perempuan, terutama karena tiga hal. Yang pertama tentang kita menyaksikanlah dampak lingkungan dengan adanya perubahan iklim, kita semua sudah tahu ya. Tetapi juga yang kedua, saya kira melihat perubahan iklim dan dampaknya ini, kita bisa menengok ke dalam our inner self, sisi dalam kita, terutama sebagai orang Indonesia. Kita punya dua modal besar, yaitu budaya dan agama. Budaya dan agama. Yang pertama tentang budaya. Kebetulan saya belajar antropologi ya. Dalam antropologi ada buku yang terkenal, judulnya Gender, Folklore, and Culture. Jadi kalau kita lihat folklore, cerita-cerita rakyat, banyak sekali diungkap ya tentang aspek-aspek gender melalui budaya. Dan kaitannya dengan perubahan iklim, ya, kita di Universitas Paramadina concern kepada dua hal. Yang pertama adalah kita menyebutnya Dewi Laut, ya, bahasa Inggrisnya Queen of the Sea, ya. Karena sebenarnya kegiatan kita adalah bagian dari Queen of the Sea Project. Jadi project Dewi Laut. Dan yang kemudian yang kedua dari sisi budaya adalah Dewi Darat. Orang biasanya di beberapa daerah menyebutnya Dewi Sri, ya, sebagai Dewi Kemakmuran. Ada yang menyebutnya sebagai Dewi Padi, pokoknya di daratan. Hari ini karena kita semua berada di Pulau Tidung yang merefleksikan bahwa 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan, gitu. Jadi dalam konteks melihat ke dalam our inner self, budaya kita punya modal Dewi Laut. Ya. Kalau teman-teman belajar budayaan, di Jawa ada Nyi Roro Kidul, katanya begitu. Kalau di Pantura ada namanya Sunan Ambu. Kemudian orang Batak menyebutnya Siboru Biring Laut. Perempuan, bukan laki-laki seperti saya dan Pak Sunaryo. Kemudian di Maluku ada Dewi Laut namanya Ina Kabuki. Di Bali Dewi Tirta, Gangga dan sebagainya. Apa makna dari semua ini? Maknanya adalah kebudayaan yang merupakan bagian dari diri kita, sejarah kita, perkembangan kita, bahkan termasuk juga pandangan hidup dan sistem yang kita anut dan praktekkan, itu sebenarnya memposisikan perempuan, ya, dalam posisi yang mulia, terhormat, gitu kan. Dewi itu adalah bentuk feminin dari dewa, ya, dewa, dewi, kan gitu. Dan dewa serta dewi itu adalah simbol penguasa, simbol pelindung,
simbol pengayom dan sebagainya. Sehingga cerita-cerita laut ya seperti tadi Inakabuki, Nyi Roro Kidul, Sunan Ambu. Ya. Kemarin saya tanya kalau di Madura gitu kan, orang Madura gitu kan. Dewi lautnya namanya siapa gitu kan. Katanya namanya Putri Koneng. Jadi semua dari kita masyarakat pesisir dilindungi, diayomi oleh seorang Dewi Laut. Dan Dewi ini adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, masyarakat pesisir, terutama kaum perempuan, kalau kemudian menjadi kaum perempuan yang lemah, tidak berdaya, tadi Bu Menteri sebut menjadi korban dengan adanya perubahan iklim, yang terjadi adalah budaya ini menjadi nothing to do, menjadi meaningless. Padahal kita semua masing-masing punya akar budaya, role model yang muncul dari diri kita sendiri, yang kita sebut sebagai Dewi Laut. Kalau kita bicara perubahan iklim itu ayatnya sampai ngelotok Pak. Doharul fasadu fil barri wal bahri ila akhiri bla bla bla. Jadi doharul fasadu telah jelas ya, doharul al fasadu kerusakan gitu kan. Fil barri di laut wal bahri gitu kan. Dan di darat dan di laut itu semuanya karena ulah manusia. Jadi kalau banyak hal yang kerusakan lingkungan sebenarnya adalah ulah manusia kita sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ya itu sudah terjadi post factum, kita tobat saja gitu kan. Jadi mulai sekarang dengan program ini, dengan etos keberislaman gitu kan, yang mencintai lingkungan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Tapi kenapa banyak lingkungan kaum muslim yang kotor? Itu simpel banget ya. Jadi kita kembalikan lagi keberislaman kita yang cinta lingkungan, sehingga sebenarnya kalau kita bicara lebih spesifik adaptasi mitigasi ya perubahan iklim dalam konteks keberislaman itu juga bagian dari jihad lah ya. Jihad lingkungan. Kalau di pesantren dulu saya diajari fikul al-bi'ah gitu kan. Fikih lingkungan. Jadi bagaimana Islam punya hukum-hukum, punya ajaran-ajaran yang fikih yang dari student tentang bagaimana merawat dan mencintai lingkungan. Ya. Jadi harapannya ini kebetulan hari Jumat ya, dan Jumat itu Al-Jumu'ah Sayyidul Ayyam kan gitu ya. Hari yang utama ya. Sehingga kita dengan semangat Jumat yang penuh berkah, kita kembalikan keberislaman kita melalui jihad-jihad merawat dan menjaga lingkungan. Saya kira begitu. Terima kasih.